Halo teman-teman, Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah video kedua di channelnya Mama Arsyad. Dan buat teman-teman yang kemarin belum nonton video pertama, perkenalkan, aku mamanya Arsyad. Jadi aku seorang ibu rumah tangga, sekaligus guru bimbel, pedagang juga. Dan aku punya anak namanya Arsyad, umur 23 bulan. 29 Desember ini dia akan genap berusia 2 tahun. Nah, pagi ini kegiatanku diawali dengan sholat subuh karena aku hari ini udah mulai bisa sholat ya teman-teman. Udah selesai datang bulannya, jadi kita sholat subuh dulu, ibadah kepada Allah, karena sholat itu adalah satu-satunya ibadah yang langsung Allah turunkan dari langit kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad menjemput sendiri ibadah sholat itu ke langit melalui peristiwa Isra Mi'raj, dan sholat adalah satu-satunya ibadah yang tidak bisa digantikan oleh orang lain dan tidak bisa digantikan waktunya. Jadi mau kita sehat ataupun dalam keadaan sakit, dalam perjalanan, yang namanya sholat harus dilaksanakan. Jadi buat teman-teman, jangan sampai tinggalin sholat ya. Tetap semangat untuk ibadah terus kepada Allah, karena kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Dengan sholat hati kita menjadi tenang, kemudian pikiran kita menjadi lebih nyaman, kita juga bisa berinteraksi langsung dengan Tuhan kita. Dan jangan lupa habis sholat juga berzikir dan berdoa kepada Allah. Apapun yang kita inginkan, kita bisa berkeluh kesah kepada Allah dalam doa kita. Dan aku juga setiap subuh biasanya kalau sudah selesai sholat kemudian berdoa juga ngaji ya, sebentar, nggak lama-lama sih ngajinya, paling beberapa ayat. Dan ngaji juga jangan hanya sekedar baca ayat Arabnya saja, karena kita kan orang Indonesia, kita nggak ngerti ya bahasa Arab. Jadi ngaji juga dibaca bahasa Indonesianya supaya paham apa yang kita baca tadi, gitu ya teman-teman. Bukan maksudnya pagi-pagi mau ceramah ya, tapi buat memotivasi diri sendiri dan juga buat semoga tergerak hati kita semua untuk tetap beribadah, kemudian baca Al-Quran, zikir kepada Allah. Oke, dan hari ini aku mau lanjut, mau beres-beresin kamar kain ini. Jadi ini satu kamar khusus buat kain, buku, dan lain-lain ya. Dan ini sangat berantakan sekali. Lihat tuh teman-teman, itu buku adalah pekerjaannya Arsyad ya. Jadi dia yang serakin semuanya, berantakin semuanya itu. Kalau yang atas ini udah aku rapiin ya. Itu ada macam-macam, ini juga gantungan bajunya dan gantung-gantung. Jadi ini semua pagi ini aku mau rapiin mumpung Arsyad belum bangun. Sepertinya Arsyad bangunnya agak siang nih hari, karena dia lagi batuk pilek dan semalam minum obat. Biasanya dia kalau batuk pilek terus dia habis minum obat, dia tidurnya bangunnya itu agak lama dari biasanya. Ini baju bersih. Jadi ini kita mau mulai dari beresin ini dulu ya, hanger-hanger baju bayi. Jadi teman-teman, aku nyuci bajunya itu nggak cuma baju aku, suami, dan Arsyad aja, tapi juga baju mama dan papa aku. Dan juga sekali-sekali, kadang bukan sekali-sekali, sering sih ya, baju adekku dia baru melahirkan. Sekarang anaknya udah umur 2 menuju 2 bulan ya teman-teman. Dia tinggal sama mamaku di belakang. Jadi kalau aku nyucinya di rumah mama ya, biar sekalian. Di situ juga airnya banyak karena di rumahku ini airnya terbatas. Jadi sekalian semuanya dicuciin kalau pas aku lagi nyuci baju. Nah, ini yang digantung. Nah, ini celana Pak Su nih. Pak Su suka taruh celana sembarangan. Celana udah dipakai, ditaruh aja tuh di tumpuk-tumpukan kain. Nah, kita bingung, ini masih dipakai lagi apa enggak. Nanti kalau dimasukin kain kotor, rupanya masih dipakai. Nah, dia protes tuh, kan belum kotor katanya, padahal udah dipakai. Ya teman-teman, ini agak blur, maaf ya teman-teman, agak ini kameranya blur sendiri. Oke, terus kita mau beresin kamar ini ya pagi ini. Dan semoga
Arsyad bangunnya setelah ruangan ini beres semua. Oke, aduh ini ada debu-debu lagi. Maaf ya teman-teman, ini karena memang kamar ini udah kotor banget, udah beberapa, sepertinya udah seminggu apa 2 minggu ya berantakan kayak gini. Seminggu kayaknya udah berantakan. Aku belum sempet buat beresin ya, bukan males. Oke, dipercepat aja ya. Jadi di video ini aku juga mau ngasih tips bagaimana caranya supaya pakaian-pakaian kita ini cepet rapi, kemudian nyetrikanya itu nggak terlalu lama dan nggak memakan waktu, maksudnya nyetrikanya itu nggak menghabiskan listrik yang banyak gitu. Nah ini yang pertama ya teman-teman, ini aku udah mulai nih. Jadi tips yang pertama yaitu dipisahin dulu tuh baju yang nggak perlu disetrika. Jadi kan seperti celana dalam, kemudian pakaian-pakaian dalam, dan pakaian-pakaian yang nggak terlalu kusut gitu. Kalau aku bedong-bedong bayi bedong-bedong bayi itu nggak disetrika ya. Jadi ini aku pisahin dulu mana baju yang mau disetrika, dimasukin ke keranjang dulu, dan yang nggak disetrika dipisahin di sebelah sananya. Kalau yang kecil-kecil ditaruh aja dulu, yang besar langsung lipat ya. Kemudian ya itu ya teman-teman, jadi tips yang pertama dari aku itu, jadi dipisahin dulu. Terus pakaian yang terbalik, yang kita memang mau setrikanya itu dari luar, dibalik dulu, jadi nanti waktu nyetrika nggak ngabisin banyak waktu, karena semakin lama setrikaan kita itu tercolok ke listrik, maka listriknya juga akan semakin boros. Dan kadang-kadang juga kan kalau misalnya terlalu lama kita diamin setrikanya, dia jadi terlalu panas dan bisa-bisa lengket gitu. Nah ini udah mau selesai ya teman-teman. Jadi itu yang pertama, baju anak, baju bayi juga aku pisahin, kemudian aku tumpukin dulu di keranjang. Karena sebelum lanjut ke setrikaan ini, aku mau beresin dulu ini tempat tidurnya. Tempat tidur ini mau aku bongkar ya teman-teman, soalnya dia ada yang patah di bawahnya itu, jadi agak goyang. Terus Arsyad juga suka manjat-manjat dan pernah jatuh juga dari tempat tidur ini, jadi agak ngeri juga. Aku nggak mau dia nyungsep untuk kesekian kalinya di sini ya. Jadi buat keselamatan dia juga, jadi ini nanti mau aku bongkar. Nah oke, ini kita masukin dulu ya pakaian-pakaian yang tadi udah dilipat, dan yang punya adekku, punya keponakanku, aku sisihin dulu karena kita mau bongkar tempat tidurnya. Oke, ini taruh bawah dulu ya. Dan ini lumayan ya teman-teman, tempat tidur ini lumayan berat. Jadi pertama ini aku mau bongkar dulu papannya. Ini tempat tidur mamaku sebenarnya ya, udah lama. Nah ini kita bongkar dulu tempat tidurnya, sementara taruh sini dulu, nanti ini semua taruh gudang. Ini yang terbang-terbang ini teman-teman. Nah ini tiba-tiba mati lampu. Oke, tadi mati lampu ya, ini udah hidup lagi. Jadi kita cepet-cepet aja bongkarin ini semuanya. Itu tadi udah aku pindahin ke gudang ya. Jadi ini aku lagi jalan ke gudang nih teman-teman, cepet-cepet bongkarin semuanya sebelum Arsyad bangun, dan kita juga nggak boleh terlalu ribut ya, bisa membangunkan si tuan muda. Oke, udah selesai. Dan ini aku mau lanjut sapuin ya. Ini debunya banyak banget teman-teman, karena kan di bawah kasur itu ya banyak, di bawah tempat tidur itu udah lama juga pasti debu. Jadi ini yang terbang-terbang ini debu semua. Seharusnya aku pakai masker ya, cuman tadi pas bersih-bersih itu nggak kepikiran mau pakai masker. Pas lihat video, wow, ternyata debunya berterbangan. Ini barang-barangnya semua aku tumpukin aja di sudut sana, nggak aku bawa keluar untuk menghemat waktu. Bisa aja sih dibawa keluar jadi langsung rapi semua, tapi sepertinya itu akan lama. Jadi dan ini aku gunting-guntingin ya teman. Ini sebenarnya spray-spray yang udah jelek, udah tipis, nggak dipakai, jadi aku bikin aja untuk alas setrikaan ya. Dan pinggir-pinggir itu kan spray biasanya ada untuk pinggiran gitu, jadi itu digunting biar rapi. Dan ini alas atasnya.
kemudian setrika, dan aku mau rapiin juga yang lain-lainnya. Ini buku-buku ya teman-teman yang ada di sudut. Ini buku-bukunya mau aku susun di lemari buku itu, sebagian kemarin udah aku susun ya. Jadi ini tinggal yang di bawah aja, mau dipilih-pilihin yang mana yang penting, karena aku sejujurnya udah banyak kehilangan buku-buku nih teman-teman. Jadi sebenarnya hilang bukan karena hilang beneran ya, tapi hilang karena udah berantakan gitu. Jadi nggak tahu lagi di mana. Dan siapa tersangkanya? Tersangkanya pastilah Muhammad Arsyad Al-Ghifari, anakku yang paling tampan gitu. Ya, jadi ini main-mainannya dia juga mau kita pindah-pindahin dulu ke samping, ke ruangan samping ya. Semuanya, jadi biar ruangan ini tuh plong, dan besok baru diberesin ruangan yang sebelahnya lagi. Oke, jadi ini udah ya teman-teman, udah aku rapiin, mau disapu lagi. Itu masih ada handuk. Aku sengaja gantungin jemuran di kamar ini itu supaya apa? Supaya buat jemur handuk juga. Terus kalau kadang hujan dan pakaian itu gak kering di luar, jadi aku jemur di kamar ini, karena ini juga memang cuman untuk baju dan buku saja ya ruangannya itu. Dan ini mau aku sapuin lagi ya lantainya. Habis ini, oh debunya, ya Allah, Masya Allah, saking udah kotornya. Ini aku pelin ya teman-teman, karena udah lama juga nggak dipel. Kalaupun dipel paling yang kelihatan aja. Dan ini nunggu kering, lantainya kering, kita bukain jendela dulu. Ini sekalian aku juga mau buang sampah ya teman-teman. Ini ruang depan ini sebenarnya belum aku beresin ya. Dan ini aku mau buka pintu sekalian mau buang sampah ya teman-teman, di luar sana sampah yang tadi dari kamar. Jadi oke, itu sampahnya itu dibawa oleh tukang sampah nanti, dan kita bayar 10.000 per bulannya. Oke, dan ini aku mau lanjut tips yang kedua. Jadi tips yang kedua supaya setrikaan kita itu cepet nanti selesainya dan gak ngabisin banyak listrik, kita pisah-pisahin dulu bajunya sesuai dengan bahan ya teman-teman. Jadi kaos sama kaos, kemudian yang daster sama daster, atau yang model kain sama model kain, kemudian yang agak-agak lengket sama yang agak-agak lengket. Untuk spray ini dilipatin dulu biar nanti nggak ngabisin banyak waktu. Lipat 2 aja. Dan ini aku bedong ya, tadi kemasuk ke sini, kain-kain panjang untuk bedong juga nggak aku setrika, dan juga ada celana-celana yang nggak kusut gitu ya, juga nggak disetrika. Handuk-handuk juga nggak. Nah ini udah selesai. Kemudian biar nggak berantakan, dimasukin lagi ke keranjang sesuai dengan bahannya. Yang paling gampang diletak di atas ya, jadi supaya nanti kita nyetrikanya itu yang gampang itu kan biasanya cepet ya teman-teman, jadi kita jadi semangat gitu, tinggal dikit lagi gitu. Nah ini untuk popok biasanya aku yang pertama kali aku setrika ya pasti baju anak dulu ya teman-teman. Jadi popoknya biasanya aku kayak gitu, di ini impit-impitin dulu, jadi cepet-cepet tinggal dilipat, karena popok itu kan sebenarnya nggak terlalu susah ya, dan juga talinya dimasukin ke dalam pas ngelipatnya. Kemudian celana main letak aja. Kalau baju bayi ini aku lihat ya teman-teman, kalau kayak celana nggak rapi-rapi banget. Jadi supaya cepet kita nggak usah terlalu jadi orang yang perfeksionis gitu, harus rapi banget gitu. Kalau kita misalnya nggak punya kerjaan lain, cuman ini ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya kayak aku punya anak bayi, punya anak toddler gitu yang lagi aktif-aktifnya, itu berpacu dengan waktu. Jadi selagi dia masih tidur oke. Dan untuk baju biasanya aku lipatnya ke depan aja. Jadi di setrikanya itu gimana biar cepet aja gitu teman-teman. Buat celana juga ya, kaos anak-anak itu, bayi itu, jadi main cepet aja gitu. Kalau kita harus rapi-rapi banget itu selain memakan waktu yang banyak, juga listriknya juga banyak ya teman-teman. Habis itu kita juga kalau untuk singlet nih, aku nyetrikanya juga biasanya aku dempet-dempetin. Ini kan dia nggak terlalu kusut, cuman kalau nggak disetrika takutnya nanti gatel. Oke, ini tuan muda udah bangun ya. Itu Arsyad hidungnya kenapa? Jadi itu hidungnya nyungsep ya.
Jadi kemarin dia jatuh ya waktu lagi berobat di puskesmas, saking lasanya. Dan ini ruangannya udah bersih, udah rapi, yang tadi ya teman-teman, yang tadinya berantakan banget. Dan sepertinya kita udah nggak bisa melanjutin nyetrikanya karena ini si tuan muda udah bangun ya, dan dia mengacaukan segalanya. Kita udah nggak bisa ya teman-teman ngeletakin handphone di tripod, digangguin sama Arsyad. Ini aku mau coba tapi ternyata nggak bisa. Jadi ya udah, maaf ya teman-teman, sekian aja. Jadinya nggak selesai tuh nyetrika bajunya. Nih coba lihat. Nah, dia rewel minta diletakkan handphonenya di atas tripod itu. Oke, sekian dulu ya teman-teman video hari ini. Semoga kalian gak bosan nontonnya. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian like, comment, and share video ini. Dan semoga juga video ini bisa membuat teman-teman ikut-ikutan semangat buat beberes rumah. Dan sebagai ibu rumah tangga, yang pastinya pekerjaan gak pernah selesai. Jadi tetap semangat. Jangan pernah menyerah. Kalau mengeluh boleh ya, tapi ngeluh sama Allah. Assalamualaikum, bye-bye.